Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MBFams, kembali lagi di channel YouTube PMB UAC. Nah, di program kita kali ini Nutrisi Otak Podcast. Aduh, akhirnya ya setelah kembali vakum kita kembali lagi. Tapi mari kita coba realisasikan di tahun ini biar kita bisa lebih rajin lagi dan memberikan banyak nutrisi otak untuk para penonton MBFams. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dan akan ditemani obrolan kita hari ini oleh Ibu Dr. Haja Ulfi Naimah. Farida Ulfi Naimah. Aduh, parah ini. Hostnya kurang briefing, maaf ya Bu. Ya, tapi lebih Oke, tidak apa-apa. Ya, lebih sering enaknya disapa nih apa Bu? Bu Ulfi ya, lebih akrab juga dipanggil oleh mahasiswa Bu Ulfi. Ya. Bu Ulfi ini juga adalah dekan wakil dekan Fakultas Syariah ya Bu. Oke, luar biasa ini, saya agak grogi. Nah, MBFM sekalian, kalau kita kan sekarang ya di era sekarang mungkin entah kita sadar atau tidak, tapi faktanya kita masih sering melihat, sering mendengar ada narasi-narasi atau kata-kata yang kayak alah perempuan ngapain sih sekolah tinggi. Atau misalnya kalau ada anak-anak yang udah lulus SMA ya Bu, kadang juga sering ditanya, udah lulus SMA, udah punya calon imam belum gitu kan. Dan itu narasi-narasi yang sampai saat ini, bahkan kalau Bila sendiri ngobrol sama teman-teman di daerah-daerah mereka, kampung Bila juga masih banyak masyarakat yang masih punya narasi-narasi demikian. Ngapain sekolah tinggi, ntar juga pulangnya ke dapur kan. Iya, perempuan selalu alah dapur di rumah aja gitu. Cari laki yang kaya aja lah gitu. Padahal loh, kenapa harus lakinya yang kaya kalau kita sendiri yang bisa kaya, Bu? Betul sekali. Tuh, tapi ya itu. Nah, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang normal, teman-teman? Karena emang budaya yang selama ini dari kecil kita selalu diberikan hal-hal itu. Apakah itu menjadi sesuatu yang normal karena sebuah budaya, atau justru itu adalah ketidaknormalan dalam kehidupan kita yang memang belum kita sadari, belum banyak dari kita yang kita sadari. Nah, oleh karena itu kita manggil Bu Ulfi di sini karena kita akan insya Allah membahas sampai ke akar-akarnya pakai ilmu padi ya Bangku. Kita akan bahas sampai ke akar-akarnya ya Bu, insya Allah. Siap. Oke. Bu Ulfi, kalau dari tadi karena kita masih banyak mendengar, jadi itu sebenarnya fenomena apa Bu? Atau ada namanya tersendiri kah? Karena adakah itu satu budaya yang ada namanya atau gimana tuh Bu? Dalam perempuan selalu dikategorikan di rumah aja, nggak usah berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu biasa kita kenal dengan sistem budaya patriarki ya, yaitu menempatkan struktur posisi laki-laki itu sentral. Dia itu adalah segala-galanya dan subjek tunggal, sehingga lainnya menjadi objek begitu. Sehingga dalam hal ini relasi yang terbangun itu antara laki-laki dan perempuan kan sifatnya menjadi vertikal karena dia dan ini sudah mengakar dan terjadi berulang-ulang dengan historis yang membentuk kita sedemikian rupa hingga akhirnya terkadang juga tidak kita sadari budaya-budaya itu sering terjadi begitu. Itu kita sebut dengan patriarki. Dan ini emang soalnya kadang juga orang-orang jadi karena mungkin udah kebiasaan dan jadi suatu budaya kan jadi nggak sadar kalau jadi nggak bertanya-tanya emang perempuan harus di rumah aja gitu. Emang perempuan habis nggak usah sekolah tinggi-tinggi kah atau gimana gitu. Tapi patriarki ini kenapa kok bisa ada patriarki Bu di tempat kita? Ya, karena berangkat dari sebuah konstruk sosial ya yang ada di masyarakat kita. Dia macamnya juga banyak sebenarnya. Yang pertama itu yang mengakibatkan konstruk sosial kita menjadi tidak adil gender itu. Karena yang pertama adalah patriarki yang dia menempatkan laki-laki itu sebagai subjek tunggal sehingga lainnya menjadi objek. Segalanya terpusat bagi dia yang saya sebutkan di awal tadi bahwa relasi yang demikian itu terbangun secara vertikal sehingga tidak hanya keadilan bagi perempuan dianggap menjadi tidak penting karena standar keadilan ya hanya standarnya milik laki-laki dan
yang harus muncul ke ruang publik ya harus laki-laki, kemudian yang berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi ya laki-laki, yang kemudian memiliki peran lebih daripada perempuan itu juga laki-laki, sehingga yang model seperti ini menjadikan timpang ya, dan kita sebut tidak adil. Kemudian yang kedua ada patriarki yang kita sebut garis lunak. Artinya dia sudah menempatkan perempuan itu sebagai subjek, tetapi laki-laki tetap sebagai subjek primer dan perempuannya sebagai subjek sekunder. Dan standar kemaslahatan atau standar keadilan itu tetap dipandang dengan standarnya laki-laki. Misal, ini yang kita sebut dengan keadilan formal ya. Formal itu yang menganggap sama bagiannya persis antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu sudah mulai memberikan ruang atau porsi. Ini patriarki yang garis lunak. Saya sebut garis lunak ya karena perempuan sudah mulai diberi ruang, tetapi ruangnya ya statusnya masih subjeknya sekunder tadi. Ya. Dan porsinya lebih banyak laki-laki. Standar kemaslahatan atau keadilannya itu menjadi yang diukur adalah standarnya laki-laki. Misal dalam hal terkait pekerjaan itu yang dijadikan standar kekuatan fisik itu juga laki-laki. Misalkan ada perempuan yang notabene dia juga bekerja, kemudian sedang hamil besar dan seterusnya, maka dia tidak berhak atas pulang lebih cepat, atas nama dia harus segera beristirahat. Jam kantornya juga sama atas nama laki-laki dan perempuan ya. Ini karena keadilannya bersifat formal kan begitu. Jadi tidak mempertimbangkan bahwa perempuan itu memiliki satu pengalaman khas yang tidak dimiliki laki-laki. Dalam hal ini kita contohkan misalkan yang hamil tadi, atau misalkan yang ibu-ibu menyusui dan seterusnya, itu kan perlu ruang khusus itu. Jadi laki-laki tetap masih dijadikan ukuran standar kemaslahatan atau kebaikan kita selama ini. Jadi sama apa yang kita peroleh juga diperuntukkan untuk laki-laki, bahwa ukuran kebaikannya laki-laki itu juga perempuan dianggap perempuan dalam hal ini menyesuaikan diri, dianggap sama bahwa kebaikannya itu sesuai dengan kebaikan standar laki-laki. Nah yang ini yang kemudian kita sebut dengan bias itu tadi, bias gender itu ya karena keadilannya dianggap sama, porsinya sama atau kita kenal dengan keadilan formal kan begitu. Kemudian yang ketiga, ini sudah dalam artian terjadi keadilan substantif atau kita sebut dengan keadilan hakiki, bahwa laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman yang sama, maka standar kebaikan atau keadilannya bisa kita samakan. Tetapi yang berhubungan dengan pengalaman biologis dan sosial perempuan, maka ini tidak bisa disamakan laki-laki dan perempuan kan begitu. Jadi apa yang menjadi ukuran kemaslahatannya laki-laki itu belum tentu dia juga maslahat bagi perempuan, khususnya yang berhubungan dengan pengalaman biologisnya perempuan seperti yang tadi kita hamil, menyusui, kemudian menstruasi dan seterusnya. Ini secara berkala dan ada pengaruh tertentu, sehingga keadilan yang dimaksud itu baru akan sampai satu kebijakan kita anggap satu keadilan berupa keadilan substantif, itu keadilan yang sesuai porsinya. Sesuai porsinya itu ya jika itu maslahat bagi pribadi perempuan yang bisa mengcover pengalaman biologis atau pengalaman sosialnya, ya maka itu yang kita sebut dengan keadilan hakiki kan begitu. Berarti di sini kita juga butuh untuk mendapatkan keadilan yang hakiki tadi, kita butuh memisahkan ya, mana memang yang seharusnya disamaratakan. Betul. Tapi mana yang perempuan ya memang harus punya ruang khusus. Betul. Karena pengalaman perempuan itu memiliki dua pengalaman. Yang pertama ada pengalaman biologis, 5 pengalaman biologis itu menstruasi, nifas, hamil, melahirkan, menyusui. Kemudian ini yang kedua ini pengalaman sosial. Betapa perempuan itu sejak kedatangannya itu dulu kita kenal itu dia tidak subordinasi, marginalisasi, kemudian beban ganda itu sudah disematkan kepada perempuan sejak dulu, sehingga stigma anggapan bahwa ngapain perempuan itu kok sekolah tinggi-tinggi, paling nanti juga kembalinya ke dapur misalkan begitu, tidak perlu sekolah tinggi dan seterusnya.
ini juga bagian dari konstruk sosial itu yang sudah mengakar bahwa kira-kira kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka siapa yang harus diprioritaskan dia mendapatkan satu pendidikan tinggi? Pasti akan dipilih yang laki-laki, kan biasanya begitu. Mestinya dalam hal ini adalah siapa dari dua orang ini yang memiliki kecenderungan yang besar, kan begitu. Sekalipun laki-laki kalau dia tidak minat dalam belajar pendidikan tinggi, ya sudah kasih yang perempuan dan seterusnya. Maka bagi saya bahwa pendidikan itu sebagai kebutuhan dasar manusia ya, baik laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya berhak atas pendidikan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Jika misalkan orang tua itu harus ada waktu, artinya misalkan begitu, biaya ini misalkan harus diprioritaskan untuk siapa, istilahnya gantian misalkan, tidak bisa harus membiayai 2 anak sekaligus dan seterusnya, maka ya prioritas siapa yang dia lebih cenderung kecenderungan, kemudian memiliki minat dan seterusnya, ya diberikan saja ke situ. Bukan atas jenis kelaminnya yang diprioritaskan, tetapi lebih kepada kecenderungan atau kapasitas yang dimiliki di antara mereka berdua itu. Karena memang ya tadi pendidikan itu adalah hal yang memang memang kebutuhan kita semua, entah laki-laki perempuan. Kebutuhan dasar betul. Jangan dikira kemudian hari ini perempuan menjadi tidak penting untuk memiliki pendidikan. Zaman Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu itu, perempuan-perempuan itu mendatangi Rasulullah dalam rangka protes. Dia protes kalau kita ini sebagai perempuan nampaknya kurang mendapatkan transformasi ilmu dari Rasulullah, tidak seperti sahabat-sahabat yang laki-laki. Ya begitu. Ini permintaan permintaan sahabat-sahabat perempuan. Mohon Rasulullah diluangkan waktu, kita juga pengen belajar hal yang sama, apa yang sudah diturunkan Allah pada panjenengan itu. Apa akhirnya Rasulullah dalam hal ini juga mengakomodir, mendengarkan, dan kemudian memberikan solusi. Ya sudah, pilih waktu tertentu, tempat tertentu yang nanti kita akan belajar bersama di situ. Kalau zaman dulu 1400 tahun yang lalu saja perempuan sudah merasa dia berhak untuk mendapatkan haknya berupa pendidikan yang layak, maka hari ini kalau masih ada anggapan bahwa pendidikannya perempuan itu tidak penting, ya berarti ini kan akan terjadi ketimpangan yang begitu. Padahal hari ini kita sebut sebagai tentu zaman yang lebih modern, lebih modern, kebutuhan lebih banyak daripada zaman Rasulullah dulu. Saya kira begitu. Oke. Nah Bu, Ibu juga sempat mention tadi kan bahwa laki-laki yang memang menjadi sosok pemeran utamanya lah. Mereka selalu menjadi pemimpin, atau bahkan kemarin juga sempat dalam satu pemilihan Bu, ada cewek yang naik kan, tapi ternyata ada bisik-bisik di belakang. Iya. Dalam organisasi, tapi ada bisik-bisik di belakang, nggak usah lah pilih yang cewek, nanti baperan dia kalau jadi ketuanya gitu, nanti baperan, nggak rasional lagi, atau nggak lebih logika dalam dia bertindak nantinya. Nah ini juga menarik, katanya kalau laki-laki itu lebih main di logikanya, rasionalitasnya, tapi kalau perempuan tuh lebih perasa. Itu gimana Bu sebenarnya? Emang benar atau sebenarnya nggak gitu juga sih gitu? Itu kalau berangkat, saya sebut juga bagian dari stigma ya, keumuman yang karena keumuman yang sering kali terjadi. Tetapi betapa kebaperannya perempuan itu juga tidak bisa dianggap remeh, kan begitu menurut saya. Ketika dia menjadi satu pimpinan, kita begini, kalau pertimbangannya perempuan naik menjadi pimpinan, itu mesti pertimbangannya akan banyak hal ya. Ini banyak, dari yang terkecil misalkan ya dari organisasi, kemudian yang tertinggi kan misalkan sampai kepala negara dan seterusnya dianggap, dan bahkan ini dilegalitas dengan satu riwayat hadis yang la yuflihal qaum itu, bahwa perempuan itu tidak akan membawa kemaslahatan kalau dia itu akan memimpin sesuatu, kan begitu. Itu berangkat dari sudah atas nama, ya karena keperempuannya ini dia itu dianggap tidak mampu, kan begitu. Nah mestinya apa yang disampaikan Rasulullah ini pasti tidak
terlepas dari apa, dia pasti muncul dari sebuah konteks yang melingkupi kenapa Rasulullah kira-kira sampai mengatakan demikian, kan begitu. Ini yang kemudian menjadi kajian hadis yang cukup komprehensif itu. Ya dilihat karena saat itu memang yang perempuan yang kebetulan muncul itu juga dia dianggap intinya adalah tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan, sehingga mestinya yang dipertanyakan di sini ke pemimpin itu bukan atas nama jenis kelaminnya yang dipersalahkan, tetapi adalah dia punya kapasitas atau tidak, kan begitu. Tanpa melihat jenis kelamin. Tanpa melihat jenis kelamin, ya siapapun ya berarti itu. Kenapa kemudian laki-laki yang umumnya lebih memiliki kapasitas dan dia lebih cenderung punya rasa percaya diri yang tinggi daripada perempuan cenderung insecure. Kadang didudukkan dengan kawan laki-laki yang diajak diskusi bareng dan seterusnya, itu mereka sudah mungsret ya. Insecure terlebih dahulu itu di situ. Kenapa? Ya, karena tidak pernah diberi kesempatan, tidak dibiasakan. Sehingga munculnya satu, kenapa perempuan itu harus persaksiannya itu disangsikan harus ditopang dengan perempuan yang lain sehingga dia baru menjadi satu persaksian yang kuat. Ya karena perempuan tidak pernah di ruang publik dan kemudian dia berinteraksi dengan orang lain, sehingga akan membentuk mental dia itu. Coba sampean kalau tidak pernah berhadapan dengan kamera, tidak pernah ngobrol dengan orang lain, akan kagok. Tidak pernah ceramah di depan, tidak terbiasa dan tidak dibiasakan. Tetapi kalau perempuan-perempuannya sudah memiliki kapasitas, seperti sampean misalkan public speakingnya bagus, sudah terbiasa ceria dan hampir tidak perlu ini karena kebiasaan. Selain juga ini perlu maka yang seperti ini maksud saya adalah bagian daripada kapasitas sehingga yang dilihat jangan dari jenis kelaminnya tetapi kapasitasnya. Kan begitu. Sehingga kalau terkait perasaan dan seterusnya, perempuan itu memang lebih baper. Saya kalau melihat begini, kawan-kawan misalkan saya sering berinteraksi dengan melihat dan mengamati juga bagaimana satu prodi yang kemudian dia dipimpin perempuan dan lain-lain, itu akan justru lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan yang umumnya tidak diperhatikan oleh laki-laki. Termasuk misalkan, ayo kita buat kas dong, buat apa? Kebutuhan sosial. Kayak gini yang kerendil-kerendil kecil-kecil dan dianggap tidak penting, itu siapa yang lebih memikirkan? Ya perempuan, kan begitu. Ini karena kepekaan, ya, dianggap bahwa kawan-kawan atau anak buahnya yang laki-laki itu dia itu sebagai pemeran tunggal dalam dalam survive kehidupan keluarganya, sehingga hal-hal yang mestinya dianggap sebagai musibah atau kebahagiaan yang dia memerlukan, misal istri melahirkan dan seterusnya, ini kan perlu ada sekedar penopang yang membesarkan hati meskipun tidak banyak. Itu saya kira akan jauh lebih berarti. Dan yang kayak gini itu umumnya yang memikirkan itu adalah kawan-kawan yang perempuan, kan. Itu berangkat dari perasaan kepekaan itu tadi. Kalau laki-laki kan tidak tahu karena saya juga bukan laki-laki tapi mengamati yang sebelumnya laki-laki tidak pernah ada kayak gini. Kemudian ya biasa saja ada kawan-kawannya yang apa-apa dan seterusnya, kan begitu. Kalau laki-laki lebih kepada aksi yang aksi yang spontan. Ini ada kawan istrinya keguguran, ayo bantingan, kayak gini loh. Ini bagi saya juga bagian dari kepekaan tetapi kurang persiapan, kan begitu ya. Kalau udah ketemu baru ayo. Kalau perempuan gitu. Lebih lama ya merasakannya. Lebih persiapan. Misalkan mengamati ada istri kawannya yang hamil dan seterusnya. Ini ibu-ibu kayak gitu. Kalau di ibu-ibu ada namanya sekedar dana sosial itu bagi saya meskipun tidak banyak tapi cukup memberikan
Rasa ruang empatinya kebahagiaan, juga. empati tersendiri. Saya kira begitu. Oke. Nah, buat penonton nih jangan salah paham dulu karena ini kan kita bahas patriarki tapi cewek-cewek nih dua-duanya, Bu. Betul. Tenang karena penonton kita ada yang cowok juga. Jadi mereka juga punya hak untuk bersuara di sini. Bapak-bapak ini di belakang ya, silakan bersuara. Oh, mungkin bisa dilontarkan tadi. Apakah laki-laki memang cenderung lebih spontan? Gimana? Nggak mau dijawab ini. Gimana? Oh, no comment. Nah, Udah boleh nanya nih. oh boleh silakan. Gimana? Ya saya ingin bertanya hal yang sangat mendasar yang biasanya ini biasanya banyak ada di kalangan mahasiswa. Perjuangan-perjuangan yang ingin dilakukan oleh perempuan. Mereka ingin memperjuangkan hak-haknya. Yang ingin saya tanyakan, hak seperti apa yang ingin diperjuangkan oleh perempuan? Apakah semua yang ada didapati oleh laki-laki itu semua perempuan pengen? Contoh, saya pernah tanya itu kalau misalkan perempuan itu punya masalah ketika dia keluar malam dan nggak punya urusan apa-apa yang sangat penting lah gitu. Tapi kalau laki-laki itu nggak apa-apa, bebas saja. Terus pas ditanya dia pengen hak seperti apa, ya dia pengen yang seperti itu juga. Jadi tidak ada batasan keinginan yang pengen diperjuangkan perempuan itu yang mana gitu. Ya, jadi saya ingin mempertanyakan itu hak yang diperjuangkan perempuan itu hak yang mana gitu. Nanti dari sini kita bisa satu pemikiran untuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi mungkin lebih ke sebenarnya perempuan ini bisa meminta hak yang tadi tanpa batas atau sebenarnya justru ada batas-batasan tadi juga dalam kita ketika meminta hak kita sebagai seorang perempuan. Kasus pulang sudah malam membahas gimana? Feminisme ya, lebih kepada acuan feminisme, tetapi kasus pulang malam misalkan. Kalau hari ini ya karena satu berangkat dari konstruk sosial itu tadi Mas, sehingga menganggap bahwa perempuan itu kalau keluar malam itu menjadi anggapan perempuan yang tidak baik begitu. Bagaimana kalau dia itu dalam rangka bekerja dan pasti itu entah dia sebagai membantu perekonomian keluarganya ataukah dia bisa jadi dia sebagai single fighter dalam posisi mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, artinya dia sendirian dan memang harus bekerja dan seterusnya. Ini kan hal-hal di belakang kejadian-kejadian ini yang kemudian tidak kita ketahui, tetapi secara kasat mata ya kita melihat bahwa perempuan itu kalau keluar malam menjadi tidak layak, kan begitu. Itu karena juga dianggap mengancam keamanannya, kan begitu. Karena diancam perempuan tuh harus dilindungi. Iya betul, sehingga perempuan sehingga harus ada aturan-aturan yang membawa kepada keamanan bagi perempuan. Nah, itu tadi. Karena memang tapi kalau di tempat kita perempuan yang keluar malam kemudian dia berinteraksi sosial secara luas, itu kan kira-kira iklimnya itu kan tidak sama dengan di Timur Tengah itu yang bisa kita bayangkan. Kalau perempuan keluar sendirian itu mungkin mengerikan. Nah, kalau di sini itu ini sudah saya anggap aman ya, sehingga ini menjadi bisa pembahasan terkait konsep mahram yang tidak perlu lagi kemana-mana. Bahwa mahram kita pahami bahwa ada jaminan keamanan bagi perempuan itu ketika dia keluar atau ketika dia belajar dan seterusnya itu. Kalau terkait hak, ada satu sebenarnya dalam mempelajari kajian-kajian perempuan seperti ini, kita itu bukan dalam rangka ingin ingin menjatuhkan laki-laki, ingin menyaingi laki-laki, tetapi sesungguhnya kita itu hadir ingin menjadi partner yang baik. Nah, partner laki-laki yang kita itu relasinya menjadi horizontal begitu, tidak lagi vertikal. Dalam hal ini sebenarnya kita ke arah feminis Islam itu bahwa dasarnya dengan mempelajari seperti ini itu akan menambah keimanan kita, keimanan yang mana kita bahwa laki-laki itu posisinya sebagai hambanya Allah, kita perempuan juga sama. Hambanya Allah. Kita dua-duanya ini sama-sama mengemban sebagai khalifatul fil ard. Jadi sama-sama sebagai khalifah sehingga tugasnya itu juga akan sama. Posisi yang setara ini yang kemudian
kita Menjadi hak perjuangkan perempuan juga. Nah, kita perjuangkan sehingga tidak perlu hadir lagi narasi-narasi yang ketika perempuan itu coba ingin berelasi yang baik dengan laki-laki, kemudian ini terus digembosi dari satu sisi. Nah, penggembosan dari satu sisi itu berangkat dari apa ya, satu budaya patriarki tadi yang saya kira sudah mengakar dan akan susah untuk dihilangkan itu tadi. Jadi kesetaraan itu kita menambah keimanannya apa? Satu-satunya yang berhak disembah dan apa? Kita menghambakan diri sepenuhnya itu ya hanya kepada Allah, bukan kepada laki-laki, kan begitu. Sepakat. Ketaatan. Itu kita arahnya ke sana. Iya. Kita kalau atas nama taat yang membabi buta, taat itu ada batasannya. Selama dia tidak ke arah kemaksiatan, ya maka lakukan tidak apa-apa, kan begitu. Dan tidak membawa madharat bagi dirinya. Kalau ketaatan itu justru membawa madharat, misalkan KDRT atas nama dia taat dan tidak berani membuka kekerasan yang dilakukan suaminya itu atas nama dia juga membuka aibnya sendiri, maka bagi saya ini tidak perlu dilakukan. Perempuan akan terus diintimidasi. Kamu kalau bahwa kekerasan ini berangkat dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, sehingga dia dianggap layak dan dianggap pantas untuk didisiplinkan dengan dilakukan kekerasan, dan kemudian diancam kalau kamu sampai melaporkan itu kamu akan membuka aibmu sendiri, kan begitu. Ketika membicarakan aib terkait tindak kekerasan itu adalah dia dianggap aib, maka melakukan tindak kekerasan itu justru lebih aib lagi, kan begitu asumsinya. Oke, menarik. Kita sudah mulai masuk ke feminis Islam ya tadi, Bu. Ya. Oke. Tapi Bu, kalau kita melihat narasi-narasi tadi, ketika laki-laki harus dituntut dan lain sebagainya, berarti kan di sini kita melihat bahwa patriarki pun bukan yang mendapat imbas negatifnya bukan hanya perempuan tadi yang dikatakan harus betul di sekolah sebenarnya. dan lain Patriarki sebagainya. itu juga bisa mengancam laki-laki juga. Iya. Laki-laki atas nama Dituntut. patriarki dia merasa tertuntut, harus mampu mencukupi segala hal, dia harus mampu. Ini mulai bersuara. Laki-laki terjajah patriarki dia. Ya begitu ya. Dia juga jadi artinya patriarki itu tidak salah. Cuma budaya ini umumnya dilakukan oleh laki-laki. Iya. Itu ya. Sesungguhnya laki-laki Juga yang merasa kena imbas, bisa kena imbas bisa ya? kena imbas konsep ini juga. Oke. Pada posisi-posisi yang seperti tadi. Dituntut harus, apalagi nggak boleh nangis. Kalau masa laki-laki nangis gitu kan, ada juga kan narasi-narasi seperti itu. Nangis Bang? Enggak. Oh itu nggak mau mengakui Bu. Harga diri. Kenapa? Membuli ya. Biasanya pasti akan dibully. Kok cowok itu nangis? Itu juga berangkat ya sama kan, seperti perempuan juga begitu. Tapi Ibu, kalau misalkan perempuan dibebaskan ini, nggak terbatasin lagi, bukankah ini contoh di Barat, Amerika Serikat, itu kan mereka sudah bebas perempuannya, hak mereka sudah terpenuhi semuanya segalanya, tapi mereka malah jadi blunder gitu. Mereka sekarang mengalami krisis reproduksi anak. Salah satu faktor penyebabnya itu karena Child free. Lebih meningginya peran perempuan di tingkat pekerjaan, di perpolitikan. Jadi mereka kayak menunda untuk hidup nikah gitu. Punya anak ya. Hidup berkeluarga. Jadi mereka fokus ke karir, fokus ke Saya pribadi ya, kalau framework terkait feminisme yang membabi buta, yang dalam artian dia harus Semuanya selalu bebas. menuntut dan kebebasan seluas-luasnya, itu saya juga secara pribadi tidak sepakat. Ini tetap harus dibatasi oleh norma-norma agama, bahwa agama itu sesungguhnya juga mengatur relasi kita laki-laki dan perempuan itu juga dengan sangat baik. Yang ingin kita capai itu sesungguhnya adalah cara pandang, sehingga laki-laki itu ketika memandang perempuan itu dengan cara pandang spiritual, cara pandang jangan sekedar memandang perempuan itu sebagai objek seksual sehingga dia layak dilecehkan karena atas nama dia perempuan, kan begitu. Sehingga misalkan dia layak digoda karena atas nama perempuan dan seterusnya. Nah, saya kira ini terkait cara pandang, atau meskipun juga ada sistem patriarki yang nampaknya dinikmati oleh perempuan itu bisa misalkan hadir
pasangan-pasangan yang dia cukup memberikan ruang bagi perempuannya, kemudian sudah memberikan penghormatan dengan sangat baik dan seterusnya. Ini tentu tidak ada masalah yang pada porsi-porsi seperti ini. Tetapi bagi laki-laki yang kemudian dia mengatasnamakan subjek tunggal kehidupan itu tadi, yang dia adalah sentral segala-galanya, maka ini yang kemudian akan selalu kita kritisi. Kita laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek kehidupan. Kita akan berpartner menjadi apa? Mari berpartner menghasilkan kemaslahatan dan kemudian menghindarkan kemadorotan-kemadorotan yang dimunculkan satu sama lain. Sehingga laki-laki itu juga punya peluang dia itu mendatangkan madorot kalau dia itu memiliki upaya menghadirkan kemaslahatan, ya maka kita sepakat akan hal itu. Perempuan juga sama, artinya memiliki peluang yang sama. Jadi dua-duanya ini mampu menghasilkan kemaslahatan yang sama, dan mari dua-duanya ini juga menghindarkan kemadorotan yang muncul berdua itu tadi, sehingga tidak ada relasi yang sifatnya itu timpang. Jadi intinya jangan merasa ada yang si paling pemimpin. Bukan paling, maka yang betul adalah saling. Mantap. Oke. Aku tadi padahal mau membentuk konstruksi ketimpangan itu perlu. Aduh, tidak berhasil rupanya ya. Berarti standarisasi untuk kesetaraan yang dimaksud itu sampai mana? Iya. Standarisasi. Ya kalau dia persamaan yang itu diperuntukkan laki-laki dan perempuan, ya maka harus keadilannya harus bersifat sama. Tetapi jika ada hal-hal yang kebutuhan itu berhubungan dengan pengalamannya khas perempuan, yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosialnya, maka harus dibedakan. Tingkat kemaslahatannya, kebaikannya tidak sama. Maka itu jangan pernah disamakan. Yang berbeda jangan disamakan, yang sama jangan pernah dibedakan, kan begitu. Oke. Nah, mungkin ini bisa kita bahas dan kita lebih pahami lebih dalam ketika kita menyentuh feminis Islam tadi, Bu. Feminis Islam. Dalam Islam sendiri kan ini ada satu ayat yang selalu seolah-olah selalu jadi teriakan oleh para laki-laki bahwa memang perempuan itu jadi makmum aja, karena memang dalam keluarga sendiri laki-laki menjadi seorang imam, seorang pemimpin. Itu sebenarnya ayat itu gimana, Bu? Saya lupa juga ayatnya gimana. Ada yang gimana? Ar-rijalu qawwamuna. Itu. Nah, itu Kalau saya malah menentang Ar-rijalu qawwamuna. aduh, ada yang menentang, Bu, laki-laki sendiri. Ini tidak menentang Tergantung konteks. konsepnya. Nah, betul. Tergantung konteks. Maksud saya ya Wah, ini menentang ayat ini. bukan begitu, maksudnya juga didasarkan atas ya kalau dia didudukkan pada porsinya, maka dia akan sesuai dengan apa yang dikehendaki, bahwa kita maknai pemimpin di situ tidak bisa kita pungkiri bahwa secara normatif misalkan perintah untuk memberikan nafkah itu kan laki-laki tidak perlu dipungkiri gitu. Tetapi ketika perempuan hadir, dia juga mengambil peran itu, maka ini konsepnya kan juga berbeda, bahwa hadis juga berbicara terkait ini, perempuan-perempuan yang mengambil peran sebagai pencari nafkah. Kemudian tidak usah jauh-jauh, Sayyidah Khadijah itu perempuan mandiri, matang, dia pebisnis wanita yang sukses dan seterusnya. Dia bekerja dan menopang perjuangan suaminya itu lahir batin. Kemudian ada misalkan kisah Zainab dan seterusnya, itu ketika dia itu berkata, kira-kira perempuan yang bekerja seperti saya, yang menghidupi suami dan seterusnya, ini apakah saya akan diapresiasi oleh agama? Itu apa kata Rasulullah? Ya sudah, perempuan yang seperti itu, yang seperti kamu Zainab, itu akan diapresiasi 2 pahala sekaligus, pahala silaturahim dan kemudian dia pahala bersedekah, kan begitu. Ini bagi saya juga narasi-narasi seperti ini hadir juga dalam rangka membesarkan pihak-pihak yang mungkin secara normatif tidak beruntung itu tadi. Saya kira begitu. Jadi kalau menurut saya dalil itu jangan salah yang berpegangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bagi saya mestinya dipegang oleh perempuan, sehingga perempuan itu ketika tahu porsinya, dia itu bisa menempatkan diri. Ketika tahu bahwa ayo kita bagi peran,
yang mencari nafkah siapa? Kalau harus laki-laki kan maka porsi perempuan paling banyak ada di rumah. Ya maka pekerjaan domestik yang merupakan urusan berdua, ini yang paling mungkin untuk bisa diselesaikan seluruhnya itu kan perempuan yang dia memiliki keluasan waktu di rumah. Tetapi ketika dengan pekerjaan yang banyak, anaknya banyak dan seterusnya, bisa misalkan dihadirkan asisten rumah tangga untuk membantu dan seterusnya. Dalam hal ini kan begitu. Artinya karena perempuan tahu porsinya bahwa di sini yang harus ke ruang publik, yang harus keluar dan harus mencukupi segalanya adalah laki-laki kan begitu. Nanti juga akan berbeda ceritanya karena bentuk keluarga saya kira juga tidak hanya keluarga konvensional yang umumnya hanya laki-laki yang keluar itu tadi. Terus laki-laki berpegangan sama apa? Ya misalkan ma'akromanisa ila karim wa ma'ahanahuna ila ini bagaimana bisa bergaul yang baik dengan relasinya itu tadi. Karena ini narasi-narasi di dalam hadis terkait bukan orang yang baik dia itu yang suka mukul perempuan misalkan, bukan orang yang baik, bahwa standar ukuran kebaikan ini kan dari akhlak yang dihadirkan laki-laki, bagaimana dia memperlakukan perempuan itu. Dan dalam hal ini Rasulullah sudah banyak sekali narasi-narasi yang misalkan ketika ada seseorang yang curhat tidak mau saya dilamar oleh 3 orang laki-laki sekaligus atas nama Muawiyah misalkan, yang satu Abu Jaham, yang satu Usamah. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan nikah sama Usamah. Sama siapa yang pertama? Muawiyah itu. Dia itu adalah taribun khafiful hal. Dia miskin kan gitu. Kira-kira ini juga bisa menjadi pertimbangan. Kenapa? Jangan milih yang miskin itu tadi. Itu di Tunkahul Mar'ah di Arba'in juga bagian daripada kenapa kita harus mempertimbangkan pasangan kita itu berharta. Kan berarti tidak masalah juga kalau perempuannya kaya kan begitu. Iya. Itu saya kira tidak masalah. Kemudian yang kedua Abu Jaham itu dia adalah syiddatun ala nisa. Dia itu suka mukul perempuan dan dia kasar. Maka jangan pilih 2 orang ini, kamu pilih Usamah. Nah, Usamah tidak diberi keterangan kenapa harus dipilih, tapi yang jelas dari apa yang disampaikan berarti jangan milih 2 orang ini. Yang jelas tidak pernah merekomendasikan atau menyuruh seseorang yang ketika dia akan melakukan perjalanan hidupnya dia dilarang keras untuk memilih seseorang yang berperilaku kasar kepada perempuan tadi. Oke. Jadi justru ayat itu jangan dipegang oleh laki-laki. Betul. Nanti misalkan begini. Perempuan itu juga memiliki pengalaman khas ya. Kita kalau ngomong standar kebaikan tadi misalkan. Jadi misalkan untuk pasangan suami istri yang dia halal untuk saling berhubungan itu kan syaratnya hanya satu, ketika istri tidak menstruasi gitu. Tetapi ketika istri itu masa sebelum menstruasi itu ada premenstrual syndrome itu. Masa-masa sebelum hadirnya menstruasi, kamu sebagai perempuan pengalamannya tentu akan berbeda. Mungkin hanya jerawatan, kalau kayak gitu mungkin tidak ada efek apa-apa begitu ya. Cuma penampilan menjadi berkurang begitu aja. Tetapi ada yang kondisi-kondisi bagian tubuh tertentu itu kalau tersenggol saja juga sudah sakit kan begitu. Ada. Kamu sebagai perempuan saya kira juga paham ya. Yang laki-laki nih. Sehingga PMS itu, premenstrual syndrome itu yang perempuan saat itu belum mengeluarkan darah haidnya, tetapi kondisi tubuhnya itu sudah dalam kondisi tidak baik. Sehingga ketika dia digauli dalam tanda kutip itu akan menjadi tidak baik. Nah, standar kemaslahatannya laki-laki apa, konsep keadilannya? Ya adil dong, ini kan sudah sesuai tuntutan syariat bahwa saya boleh menggauli istri saya ya ketika dia tidak menstruasi. Ini dia belum menstruasi, tetapi kondisi istrinya sudah kayak gitu. Hingga menurut saya ini satu bentuk keadilan yang dituntut laki-laki, tetapi tidak memperhatikan kemaslahatan bagi perempuan. Kemaslahatannya dianggap sama, bahwa pokoknya sebelum menstruasi ya halal saja, halalan, tetapi saya sebut tidak thayyiban itu bagi perempuan itu. Maka ini perlu dipertimbangkan di atas landasan formal, ada landasan moral itu tadi. Jadi jangan cuma asal halal tapi thayyib juga. Iya, halalan thayyiban. Iya. Gitu. Karena kadang laki-laki tuh maunya itu. Nah, kemudian ketika perempuan dalam posisi itu belum dilanjutkan ini. Laki-laki atas nama dia laki-laki, perempuan yang tidak melayani suaminya begini-begini dan serius akan dilaknat malaikat lah. Kemudian dia membawa narasi itu, tidak bisa dipungkiri bahwa narasi itu memang ada, betul ya, itu memang ada. Tetapi ya saya sebut
apa namanya? Ini kan menjadi tidak, ya kita dudukkan ketika apa namanya perempuan yang tidak melayani tadi dilaknat malaikat, maka laki-laki yang atas nama menyakiti perempuan dalam kondisi yang tidak sehat ini, dia juga akan dilaknat malaikat. Lah kenapa? Yang menyakiti itu tadi. Saya kira ke sana. Silakan dengar Ya. oleh calon bapak. Jadi jangan atas nama yang dibaca itu, jangan atas nama apa namanya jenis kelaminnya itu tadi. Jadi laknat diterima siapa di antara kita yang apa Menyakiti. memperlakukan dengan tidak baik, maka itu akan Dilaknat. mendapatkan laknat, ya kan begitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi narasinya sudah jelas di situ, perempuan yang tidak, kan begitu ya. Oke, jadi jangan jangan mempersempit pemahaman kita terhadap satu ayat atau satu hadis, tapi usahakan kan kita tadi kayak harus melihat juga, walaupun iya halal kalau selama dia nggak menstruasi tadi, tapi perlu melihat aspek-aspek lain kan. Iya, makanya kita sebut dengan apa namanya, aspek moral itu kan menjadi Iya. penting gitu, Oke. itu tadi. Nah Bu, Ini Bu, nanya. iya silahkan. Calon Ini bapak. bukan perihal untuk membatasi perempuan dalam bacaan. Memperbanyak referensi bacaan itu memang bagus, tetapi kok banyak perempuan yang muslimah itu lebih sering mengkonsumsi buku feminis barat. Padahal harusnya kan mereka sadar bahwa mereka pun sudah ada batasan secara Islam, tapi tidak mau juga membaca feminis Islam. Jadi norma-norma feminis itu yang ada batasan tertentu tidak diketahui, hanya karena merasa wah barat ini bebas, terlalu nyaman, sampai tidak mau membaca yang Islam. Kenapa perempuan Islam itu lebih sering atau dominan membaca referensi-referensi barat ketimbang Islam sendiri? Saya bukan juga mengartikan bahwa kamu karena Islam harus baca Islam toh, tidak. Cuman paling tidak harus balance. Kalau kamu tahu barat, kamu juga harus tahu Islam. Karena ada koridor kamu itu sudah menjadi agama Islam. Dalam muslimah pun harus ada norma-norma yang harus kamu tempatkan. Tidak bisa bebas setara dia, tapi harus ada norma yang kamu tahu. Nah, kadang-kadang kan banyak orang yang hanya menginginkan versi barat sampai melupakan norma ataupun stigma masyarakat. Padahal norma-norma tertentu itu tidak juga menjatuhkan perempuan, tidak merendahkan perempuan. Kamu diberikan kebebasan tapi juga melindungi marwahmu. Tapi karena dia terlalu konsumsi dengan pemikiran barat, akhirnya hanya menginginkan kebebasan tapi marwahnya itu jatuh. Itu gimana? Saya menilai itu pasti prinsip secara personal, Mas. Tidak bisa digebiah uyah kalau katanya orang Jawa. Artinya tidak semuanya kayak gitu. Karena saya pribadi ini, meskipun saya juga mempelajari kajian-kajian perempuan, sudah saya katakan di awal itu bahwa konsep framework feminisme yang kemudian terjerabut dari akarnya, dia menuntut kebebasan seluas-luasnya, saya pribadi juga tidak sepakat. Nah, ini saya juga perempuan muslim ya, tetapi saya juga tidak mengkonsumsi, tetapi membaca yang demikian hanya sekedar pengen tahu wawasannya, kira-kira ini layak dikonsumsi atau tidak, kan saya kira begitu, Mas. Saya kira itu prinsip secara personal saja. Tetap harus ada batasan, karena bagi saya itu norma-norma agama yang selama ini melengkapi kita, baik laki-laki dan perempuan, saya kira sudah sangat sesuai porsinya. Saya sudah sepakat, saya sangat sepakat ya, begitu. Jadi saya juga tidak membabi buta atas nama aktivis perempuan, misalkan terkait saya kemarin kapan hari pernah diskusi dengan kawan, misalkan dia mengkritisi terkait perempuan yang dianggap tidak perlu masa iddah, padahal masa iddah itu tujuan masa tunggu ya, ketika suaminya meninggal atau dia dicerai itu, padahal itu juga untuk kebaikan perempuan loh. Nah, begitu. Itu cara pandang dia begitu. Dia sudah mengatakan bahwa perempuan itu yang dalam masa tunggu itu ada tidak sekedar untuk mengetahui kebersihan rahimnya saja. Ya, kita kalau kebersihan rahim sudah selesai dengan teknologi hari ini, hamil 2 minggu saja sudah bisa terdeteksi, tidak perlu menunggu sampai 4 bulan 3 bulan kan begitu. Tetapi ada yang dia sebut sebagai tafaju itu tadi. Itu adalah bukti berkabung, menunjukkan duka cita. Saya tanya begini, saya menjunjung tinggi iddah, dan saya tidak, maksudnya saya bukan menolak konsep ini, tetapi kalau konsepnya adalah konsep
berkabung, apakah itu hanya dilakukan perempuan kepada suaminya? Lah kalau laki-laki yang suami yang istrinya meninggal, apakah dia tidak perlu berkabung? Bahwa berkabung itu menunjukkan duka cita. Dengan apa? Ya membatasi waktu dulu sama-sama, jangan buru-buru nikah dulu kan begitu. Ada keluarga perempuan yang pasti tersakiti. Sekalipun misalkan itu hampir jamak saya lihat kalau misalkan pasangan muda yang kemudian salah satu meninggal, misalkan yang perempuan meninggal, itu keluarga perempuan pasti akan mendukung menikahlah kembali, melanjutkan kehidupan dan itu jalanmu masih panjang dan seterusnya. Selalu didukung begitu meskipun itu hadir dari keluarganya perempuan. Tetapi apakah angin segar itu tiba-tiba terus harus buru-buru kita lakukan sehingga dia besok langsung menikah? Ya secara normatif sah saja, saya sebut ya aturan fikihnya tidak ada kalau laki-laki masa tunggu itu. Tetapi mana bentuk berkabung yang, ya moralnya tadi kan lagi-lagi kan itu, etikanya itu tadi. Ya betapa tidak pantas itu, belum kering tanah kuburan istrinya kemudian dia menikah. Itu ada hati yang tersakiti dari keluarganya si perempuan itu, bahwa ya saya hanya membalikkan begitu, bukan saya menolak kan begitu. Semua sudah ada aturannya kok, bagaimana perempuan itu yang bekerja dan seterusnya harus menjalani masa iddah dengan baik, ada aturan-aturannya. Saya kira sudah, ya kalau kita bisa membaca dengan baik, maka kita tidak akan ketakutan ke sana. Meskipun hadis-hadis misoginis dan macam-macam itu hadir, mengancam perempuan, yang mengancam dalam tanda kutip ya, sedemikian rupa. Tetapi kalau kita pahami secara proporsional dan pembacaan yang baik, maka saya kira tidak akan terjadi yang seperti itu. Terus siapa yang ingin bisa memilih kita ingin menjadi perempuan atau tidak kan begitu. Sekalipun kita sudah ditakdirkan menjadi perempuan, ya kita buktikan kita bukan perempuan yang demikian ya, seperti yang ancaman-ancaman datang itu tadi. Saya kira gitu. Oke. Nah Bu, selanjutnya ketika kita sudah tahu tentang entah feminis Islam ataupun tentang ada ternyata budaya patriarki di budaya setempat kita, gimana sih biar kita ini, seberapa penting kita menyadari ini, seberapa penting orang-orang yang masih, kalau dari dimensi kita, wah itu masih tertindas tuh ketika masih dibelenggu, ketika cuma disuruh di rumah aja, disuruh tiba-tiba nikah sama orang yang ada. Itu kan kalau dari dimensi kita yang tahu, padahal dia mungkin punya peluang yang lebih tinggi di pendidikannya, di karirnya. Itu maka seberapa penting kita mengetahui dan menyadari hal ini. Dan saya kira ini akan ya sulit ya upayanya dilakukan ya, harus tetap dengan selalu dikomunikasikan. Itu adalah bagian terpenting. Upaya mengkomunikasikan itu adalah bentuk sosialisasi kita. Misalkan jika keluarga kita yang sebelumnya adalah terkungkung dalam konsep perjodohan, yang kemudian kita mengamati hasil perjodohan ini bagaimana sih kelanjutan hidupnya dan seterusnya, maka yang kemudian ini harus dijadikan acuan bahwa yang berikutnya ya sudah silahkan dicarikan. Tidak bisa dipungkiri kalau itu menjadi bagian tugas orang tua, tetapi kesepakatan itu harus muncul pada kedua belah pihak. Tidak boleh hanya muncul dari salah satunya, sehingga kedua-duanya harus mendapatkan kemaslahatan. Tetapi akan saya salahkan juga ketika misalkan orang tua menjalankan tugasnya mencarikan jodoh, dan kemudian yang perempuan itu sudah apatis, dia menolak mentah-mentah dan tidak mau, kan begitu. Padahal sudah waktunya menikah. Saya juga akan salahkan itu. Lah kamu mencari sendiri juga tidak bisa, kemudian tidak hadir. Maksudnya silakan dikomunikasikan. Apakah ada hal prioritas lain yang ingin kamu capai selain kamu harus menikah dulu. Itu terjadi pada adik saya ketika dia menikah di usia yang agak berbeda, artinya agak sedikit tua begitu, karena dia langsung ke sekolah lanjut. Nah, kalau saya kan ketika sekolah lanjut itu sudah menikah kan begitu. Sehingga itu ada proses yang dia prioritaskan, yang ingin dia capai. Nah, maka di sini orang tua juga sepakat dalam hal itu. Dan ada yang di luar ekspektasi saya, tidak menjadi pemikiran saya sebagai anak saat itu. Di undangan perkawinan di usia dia yang ukuran perempuan itu sudah matang gitu ya. Itu di undangan perkawinan itu dimunculkan gelar dan seterusnya. Dia agak keberatan. Kenapa harus dimunculkan gelar pendidikan dan seterusnya? Apa komentar orang tua saya? Biar orang tahu kamu baru menikah hari ini, itu ada sesuatu lebih tinggi atau sesuatu prioritas yang
kamu capai terlebih dahulu, yaitu pendidikan. Sehingga bagi saya memunculkan gelar ini menjadi penting. Kamu tidak seperti kakak-kakakmu yang lain yang secara normatif ya setelah S1 selesai menikah. Sudah bertemu jodohnya begitu. Itu pertimbangan orang tua yang bagi saya ini menjadi menjadi pembelajaran tersendiri ya kan begitu. Oke. Jadi komunikasi ya kunci. Betul, ya harus komunikasi dan disounding, entah keberhasilannya itu berapa persen harus tetap disampaikan. Misalkan pilihan untuk misalkan sudah menikah misalkan. Pilihan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu, ya komunikasi saja kan begitu. Ada kesiapan dan seterusnya. Tetapi ini kan tidak berangkat dari konsep bagian dari pengaturan kehidupan. Nanti saya hari ini masih bekerja misalkan, kalau saya nanti punya anak bagaimana dan seterusnya. Ini kan yang paling tahu mereka berdua. Apakah saya harus resign yang kemudian harus merawat anak ataukah seperti apa nanti dan seterusnya. Saya memilih untuk tidak. Ya begitu. Ini kesiapan-kesiapan yang harus diketahui kedua belah pihak dan saya kira itu sah saja. Oke. Dan mungkin Bu, terakhir ini karena bentar lagi kayaknya Iya, betul. Closing statementnya mungkin, atau ada yang kurang tadi mau ditambahkan, atau pesan-pesan buat para calon maba yang mau masuk di UAC dan para mahasiswa kita juga yang sekarang lagi di UAC. Gimana Bu? Silahkan. Di berbagai tempat bahwa dalam kajian perempuan itu yang kita harapkan adalah bukan dalam rangka kita itu akan menjatuhkan status laki-laki, kita merebut ruang lebih dari laki-laki, bukan, tetapi sesungguhnya kita ingin hadir menjadi partner yang baik. Relasi yang terbangun itu adalah relasi horizontal, relasi beriringan, bukan relasi atas bawah. Sehingga kehadiran kita dalam rangka mempelajari perspektif perempuan itu upayanya adalah upaya membuka wawasan, membesarkan hati dan tidak ingin mengungguli, menjatuhkan, tetapi kita pengen berjalan bareng sehingga laki-laki itu memiliki perspektif yang baik terhadap kita juga sama, karena kita sama-sama tadi di hadapan Allah itu adalah sama-sama hambanya Allah, sama-sama kita memegang amanah menjadi khalifahnya Allah, kan itu tadi. Nah ini sama perannya. Insyaallah. Jadi itu kalau bisa saya tarik garis merah dari awal ya, bahwa ternyata memang ada budaya-budaya yang seharusnya kita sadari, dan itu akan kita sadari ketika kita tetap mengkomunikasikannya. Entah itu mencoba menyampaikan apa yang kita rasa janggal, ya silakan disampaikan. Entah tadi berapa persen pun kemungkinan berhasil tidaknya, silakan dikomunikasikan. Agar nantinya tidak akan ada yang menjadi si paling di sini, tapi akan terjalin saling yang akan kita bersama, entah antara laki-laki atau perempuan, karena kita sama-sama manusia, sama-sama hambanya Allah yang nantinya akan membawa bumi ini nantinya ke jalan yang lebih baik gitu. Kita bisa ke akhirat bersama, ke surganya Allah, mewujudkan kemaslahatan bersama kan gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu, sekian ya MB Fams. Dan by the way, pendaftaran gelombang pertama udah dibuka. Silahkan lihat, cek description box below, ada linknya, nanti kita bakalan taruh. Sampai berjumpa para calon maba. Terima kasih banyak Bu Ulfi. Sama-sama. Semoga bisa mampir lagi di podcast Nutrisi Otak bersama dengan senang PNS. hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.